terlalu indah di negara sendiri. Oleh Rumeni hingga Joey Pelupesi tidak rela tinggalkan Indonesia. Kepada media Belanda, Joey Pelupesi sebut atmosfer di SUGBK tadi malam seperti rumah sakit jiwa. Patrick Kluivert rela rombak filosofi permainan. Alex Pastoor, aktor utama di balik suksesnya skuad Garuda, bungkam timnas Bahrain. Justin Hubner bungkam mulut kotor pelatih timnas Bahrain dengan cara yang berkelas. Tampil Spartan kontra Bahrain, aksi Rizky Ridho diviralkan media ternama Belanda. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kick Off Football. Joey Pelupesi muncul sebagai elemen penting bagi timnas Indonesia arahan Patrick Kluivert yang berhasil membekuk Bahrain. Sebelumnya oleh Rumeni menjadi warga negara Indonesia pada Februari silam, digadang-gadang bakal jadi solusi utama untuk timnas Indonesia, terutama di sektor penyerangan. Skuad Garuda seperti diketahui mengalami kesulitan dalam menemukan striker yang tajam, sejak era kepelatihan Sintayong hingga awal kepelatihan Patrick Kluivert. Beberapa nama seperti Ramadan Sananta, Rafa Esrai, dan Hoki Caraka tidak berhasil memenuhi harapan di lini depan. Masalah ini tampaknya teratasi dengan kehadiran Oli Rumeni yang berhasil mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan pertamanya, termasuk ke gawang Australia dan juga Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia. Namun tantangan baru muncul ketika timnas Indonesia harus menerima kekalahan 1-5 di Australia pada 20 Maret lalu. Lini tengah menjadi titik lemah yang dieksploitasi oleh tim tuan rumah. Kala itu, kombinasi Tom Haye dan Nathan Joon tidak berjalan dengan baik. Nathan mendapatkan sorotan karena pelanggarannya memicu penalti yang bisa dimaksimalkan Australia untuk membuka keunggulan. Setelah menarik keluar Nathan dan memasukkan Ivar Jenner, lini tengah Indonesia menunjukkan peningkatan performa dalam partai kontra Australia. Joey Pelupesi kemudian muncul sebagai solusi yang diharapkan timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain malam tadi. Joey Pelupesi langsung diandalkan oleh Patrick Kluivert sebagai gelandang bertahan pada laga debutnya. Pelupesi berhasil membawa stabilitas di lini tengah, memungkinkan Haye untuk lebih kreatif dalam menyerang. Menurut catatan SofaScore, Joey Pelupesi tampil solid selama 90 menit. Ia mencatatkan 45 sentuhan dan 40 umpan dengan akurasi 85%. Selain itu, Joey Pelupesi mengukir 1 umpan lambung sukses, 2 duel sukses, 2 sapuan, 1 intercept, dan juga 1 tackle. Selain itu, Joey Pelupesi mengaku terkejut dengan tradisi timnas Indonesia sampai menyebut Stadion GBK sebagai rumah sakit jiwa usai laga kontra timnas Bahrain. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia memiliki tradisi membentuk lingkaran di tengah lapangan dan kemudian menyanyikan lagu Tanah Airku. Kemudian para pemain, staf dan juga pelatih melakukan lap of honor dengan berkeliling stadion untuk menyapa para penggemar di tribun stadion. Nyatanya, momen lap of honor menjadi pengalaman pertama yang tidak terlupakan dalam hidupnya. Apalagi dirinya merasa terkejut dengan fanatisme sekaligus antusiasme para supporter Garuda di Stadion SUGBK. Tak tanggung-tanggung, Joey Pelupesi menyebut Stadion GBK bak rumah sakit jiwa, namun dalam artian baik kepada media Belanda. Ia juga mengaku merasa kaget dengan tradisi di kandang, di mana ia dan rekan-rekannya harus mengelilingi stadion selama 45 menit. Dengan 70.000 orang di stadion itu, seperti rumah sakit jiwa, dalam arti kata yang baik, kata Joey Pelupesi dikutip dari NOS. Kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia menuai banyak pujian. Laga yang berlangsung di Stadion SUGBK pada Selasa malam itu berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan skuad Garuda. Gol semata wayang dicetak oleh Oli Rumeni pada menit ke-24, kembali menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Namun di balik kesuksesan ini, perhatian warganet justru tertuju kepada sosok asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor. Banyak yang menyadari bahwa sepanjang pertandingan, Pastoor kerap terlihat memberikan instruksi kepada Patrick Kluivert. Bahkan tidak jarang ia terlihat membisikkan sesuatu kepada sang pelatih kepala, baik saat di bench maupun di pinggir lapangan. Dalam pertandingan ini, timnas Indonesia tampil lebih rapi dan mendominasi permainan. Taktik yang diterapkan berjalan sukses, terutama dalam menjaga keseimbangan lini tengah. Warganet pun tidak ragu mengapresiasi peran Alex Pastoor yang tampak lebih proaktif dalam memberikan arahan kepada tim. Salah satu komentar yang mencuri perhatian datang dari seorang warganet di platform X. Melalui tagar Alex Pastoor, ia memuji penampilan tim Garuda yang dinilai lebih rapi dibandingkan saat menghadapi Australia di laga sebelumnya. Rizky Ridho tampil impresif saat timnas Indonesia mengalahkan Bahrain 1-0
di Stadion GBK Jakarta pada Selasa malam kemarin. Rizky Ridho awalnya hanya menjadi pilihan kelima Patrick Kluivert untuk posisi bek tengah. Namun ketika Marcel Gers absen karena cedera, ia mendapatkan kepercayaan sebagai starter kontra Bahrain. Rizky Ridho tampil solid dengan 60 sentuhan bola dan menjadi yang terbanyak di tim. Ia juga mencetakkan 11 umpan ke area lawan, 6 sapuan, serta memenangkan 3 dari 4 duel, menunjukkan perannya yang krusial di lini pertahanan. Rizky Ridho tampil habis-habisan melawan timnas Bahrain, bahkan sempat diragukan bisa lanjut setelah benturan. Namun meski terpincang, ia tetap bermain hingga akhir. Keberadaan Rizky Ridho di lini belakang timnas Indonesia yang menerapkan skema 3 bek tengah memberikan keseimbangan bagi tim. Jejes dan Justin Hubner mendapatkan dukungan besar dengan kehadiran kapten Persija Jakarta tersebut yang tampil solid sepanjang laga. Bek tangguh timnas Indonesia Justin Hubner memberikan respon pedas kepada Bahrain setelah skuad Garuda meraih kemenangan penting 1-0 pada laga kemarin malam. Kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga pembuktian setelah berbagai komentar sinis yang dilontarkan pihak Bahrain sebelum laga. Sehari sebelum pertandingan, pelatih timnas Bahrain, Dragan Talazzi, sempat menyinggung banyaknya pemain diaspora di timnas Indonesia. Talazzi menyatakan keheranannya karena dalam setiap laga, ia selalu melihat wajah baru yang berasal dari Belanda ataupun Inggris dan bukan dari Indonesia. Tidak berhenti sampai di situ, ia juga mempertanyakan mengapa Indonesia yang memiliki populasi lebih dari 300 juta jiwa tetap bergantung pada pemain keturunan. Komentar tersebut tentu menyulut amarah, namun timnas Indonesia memberikan jawaban terbaik di atas lapangan dengan kemenangan mutlak. Setelah pertandingan, Justin Hubner tanpa basa-basi memberikan respon monohok atas sindiran tersebut. Perasaan yang luar biasa. Kami menang menghadapi Bahrain. Sebelum pertandingan dan di laga terakhir, ada banyak omongan soal kami dari tim mereka. Dan yang bisa saya katakan, mereka harusnya diam, karena kami tunjukkan siapa Indonesia sebenarnya, kata Justin Hubner. Komentar ini langsung viral dan mendapatkan dukungan penuh dari supporter timnas Indonesia yang memang kesal dengan sikap Bahrain sebelum pertandingan. Tidak hanya tajam dalam berkomentar, Justin Hubner juga membuktikan kualitasnya di atas lapangan. Saat ini, usai pertandingan terakhir kontra timnas Bahrain di bulan Maret 2025, para pemain diaspora akan segera kembali ke klubnya masing-masing. Kemenangan ini tentu menjadi penutup FIFA Matchday bulan Maret yang manis bagi seluruh punggawa Garuda, baik bagi Oli Rumeni yang berhasil mencetak gol penentu kemenangan, hingga para pemain debutan di timnas senior yang berhasil menunjukkan kapasitasnya di depan Patrick Kluivert. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.